anjing berasa budaya tepang deui sareng sadabukena dina program ngadol ngamampong buat sampai dengan ayeuna sadabukena tepang soal sawieu tokoh pemuda aktif dina sagala bidang supados lakon tas itu surang langsung aja ngobrol sareng beureum. Wilujeng anjing, Pak Iwok, Anjing bareng gaman alhamdulillah kumaha sawalerna. alhamdulillah sehat. Pak Iwok, kapungkur abdi uning ya tentang Pak Iwok. Kapungkur kan seorang politisi muda. Politisi muda ya. Ya, ini orang ngobrol Politisi muda itu politisi Muhammad Dartiwa. Oh, singkatan. Oh, singkatan oke. Kumaha tertarik nah jantan politis teh seorang pemuda langsung terjun ke dunia politik. Jadi begini, saya kan dulu orangnya seneng berorganisasi, sosialisasi dengan masyarakat. Terus kemudian saya senangnya dengan komunitas-komunitas. Udah semena-mena saya dulu itu jadi politisi muda, kemudian nyalon anggota dewan terpilih menjadi anggota dewan. Termuda waktu itu. Enggak juga sih, banyak yang di bawah saya, cuman muda itu karena nama saya berada Dartiwa. Jadi tidak langsung prosesnya tidak kilat, tapi betul-betul dari nol. Saya mulai dari jadi ketua Karang Taruna tingkat RW, kemudian naik ke tingkat RW, kemudian kecamatan. Itu juga dengan organisasi yang lainnya dari mulai ormas dan lain sebagainya, saya senang ikut dengan organisasi tersebut. Dan kemudian ketika ada yang menawarkan saya untuk terjun ke politik, ya saya coba-coba sih waktu itu, karena terus terang saya waktu itu tidak punya skill di politik. Jadi karena politik itu bisa karena terbiasa dengan pengalaman sehari-hari saya di politik, akhirnya bisa terjun juga sampai saat ini masih di politik. Pak Iwok, Pak Iwok kan seorang pemuda langsung terjun di dunia politik. Aspirasi dari pemuda yang dibawa atau semua kalangan masyarakat atau yang diutamakan pemuda dulu, karena saya berangkat dari pemuda. Harus aspirasinya terserap melalui media Kang Iwok. Jadi begini, jadi sepengalaman saya kemarin 2 periode menjadi anggota DPRD. Jadi ada yang namanya anggota DPRD itu untuk terjun ke lapangan, yang namanya reses itu menjaring aspirasi, di mana kita sebagai anggota dewan itu punya telinga 2 mulut 1, itu harus lebih banyak mendengar daripada berbicara. Nah itu tujuannya. Jadi banyak juga yang kalangan pemuda yang aspirasinya tidak jauh dari lapangan pekerjaan, kemudian sarana olahraga dan lain sebagainya. Itu aspirasi banyak pemuda yang kebanyakan ya lapangan pekerjaan sih yang saya amati. Karena pemuda kan Tuh. dengan adanya media Kang Iwok, pemuda bisa menyerap lah melalui aspirasi yang mereka berikan, tanyakan. Kang Iwok selain aktif di politisi, sekarang dengan aktif di dunia acting. Nah itu masih nggak bagui bagus. Nah, Sementara ini politisi, dunia, sementara dia kan sibuk. nah, ini menarik nih, ini dunia baru buat saya. Jadi saya ini kan senangnya orangnya ingin mencoba hal baru, gitu. Karena hal-hal yang baru itu merupakan tantangan buat saya. Jadi ketika saya ada yang menawarkan untuk terjun dari production house, itu terkait dengan bidang perfilman, ya saya coba gitu. Tapi lama-lama 1 kali, 2 kali, 3 kali, akhirnya kayaknya jadi terbiasa, enjoy juga gitu, enak gitu ya. Jadi seneng juga kita, jadi bisa kenal sama ini, sama Nambah silaturahmi. betul, apalagi programnya sekarang saya dengan ini program filmnya kerjasamanya dengan Provinsi Jawa Barat, di mana program gubernur sendiri yang menginginkan programnya itu tinggal boleh di desa, katanya, rezekinya kota, bisnisnya sampai ke luar negeri. Nah itu yang akan diangkat gitu kan. Kemudian program yang lainnya ada tentang OPO. Jadi di mana di Jawa Barat itu ada 5.000 pesantren. Jadi programnya itu harus one pesantren, one product yang namanya OPO. Nah, itu kan sangat luar biasa. Di samping kita ikut
jadi kita juga bisa bersosialisasi, bersilaturahmi dengan hal-hal yang berkaitan dengan sosial. Kang Iwak, cara membagi waktu antar tadi politisi terus sekarang menjadi seorang dunia MLM, itu bagi waktu apa mana? Apa memang ditinggal dulu dunia politisi langsung terjun, kan harus top dua-duanya kita mulai terasa. Jadi begini, jadi kita jangan diperbudak oleh waktu, tapi waktu yang diperbudak oleh saya. Tergantung kita. Ya, kita punya schedule kan kalau pembuatan film sinetron FTV itu kan tidak tiap hari, ada waktunya. Kalau FTV kan cuma 3 hari, kemudian kecuali kalau sinetron itu kan series ya. Kalau series kan kayak yang sekarang series sudah 20 hari lebih saya ikut di sini yang berjudul Kebayang Milenial yang mengangkat terkait dengan pariwisata, pertanian dan budaya. Makanya kita sekarang tempatnya di tempat Kembar ini di Ciburui, sambil minta izin nih ke senior-senior di Ciburui, karun-karun di Ciburui, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh budaya, tokoh agama gitu. Kita ingin mengangkat situ Ciburui bagaimana bisa dikenal oleh baik di nasional maupun internasional. Karena film ini juga mengangkat terkait dengan program petani jengkol yang bisa mengekspor ke luar negeri. Iya, jadi menjengkolkan dunia, menduniakan jengkol. Ini di produknya dari Jawa Barat. Subhanallah, karena memang jengkol itu salah satu kearifan yang biasa dilakukan oleh masyarakat, bahkan dikonsumsi orang lain belum tentu bagaimana rasa jengkol, apa manfaatnya jengkol, ternyata mendunia juga Dunia. Jadi itu karena memang aktif apa? Itu dari program OPOP itu, One Pesantren One Dari Product. program Iya. Jadi ada kemanfaatan untuk masyarakat Betul. yang tertinggal dalam hal pertanian. Kang Iwak, Nabihan. Nah, sekarang itu setelah selesai langkah apa lagi? Kan dengan dunia di offroad juga pernah Komunitas ya. itu. Nah, sekarang masih Kalau dengan para komunitas kan saya sampaikan di awal tadi, saya senang berorganisasi, senang bersosialisasi, senang ngumpul gitu. Dengan komunitas offroad masih, dengan komunitas motor Vespa masih, dengan komunitas seni dan budaya masih, dengan komunitas olahraga gym masih gitu. Jadi selalu setiap hari itu ada kegiatan. Selain jadwalnya saya dari pagi bisa pulang sampai ke rumah itu bisa tengah malam karena senangnya saya di lapangan, tidak betah di rumah lah gitu, dengan kegiatan-kegiatan yang ya sifatnya positif lah. ini salah satu motivasi buat Baresa Budaya khususnya kaum milenialnya. Jadi begitu kurang cicing di hiji tempatnya harus bermanfaat. Ya, jadi ada sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, Bangkitan Baresa Budaya sangat luar biasa, makanya saya kejar walaupun waktunya sibuk. Ini kebetulan dia ini dalam suasana syuting saya kejar. Alhamdulillah bisa ngobrol, mudah-mudahan bisa memberikan motivasi terhadap Baresa Budaya khususnya milenial, bagaimana sepak terjangnya Kang bisa diikuti oleh kalian semua. Kang Iwak secara nama ngobrolnya kayak panjang lebar, kesan kan ya Kang Iwak lebih sibuk. Siap. Syuting, hapunten pisan, hatur nuhun pisan. Sami-sami kan mari. Kanggo hatur pamungkas catur barangkali aya anu kanggo wejangan atau dorongan kanggo motivasi para pemuda mangga di hanturanna. Untuk para pemuda kita jangan loyo, semangat terus walaupun keadaan kita sekarang lagi begini, lagi PPKM dan lain sebagainya, cari kerja susah. Apapun yang kalian punya potensi, gali potensi masing-masing di daerahnya masing-masing. Insya Allah ketika ada keinginan yang sangat kuat, di situ pasti ada jalan. Itu aja. Harus dicontoh sepak terjang beliau, aktivitasnya berorganisasi selalu istiqomah, bidang ini selalu kita tidak setengah-setengah. Jadi kita itu harus terjun, kalau udah terjun itu pasti Ya, betul.
Itu Pak Iwo, Pak Siap, Iwo satu siap. pisan Kami atasna nuhun. nuhun Kami pisannya. sami Biar sukses selalu, sehat amin selalu. amin amin amin. Itu Pak Inun Baraya Sabudaya obrolan sadabuncana sareng salasa wios tokoh pemuda yang sangat luar biasa. Kalau menurut saya mudah-mudahan bisa termotivasi Baraya Sabudaya khususnya kaum milenial, ikutilah jejak-jejak langkah-langkah Kang itu harus seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam budaya.